firman-Mu. Pada pagi hari ini kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami menikmati lawatan Tuhan. Dan kami saatnya tiba waktunya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan. Lewat hamba-Mu. Sesungguhnya Engkau yang berbicara Tuhan. Hamba ini hanya penyambung lidah Allah. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Pernyataan-pernyataan roh dari Allah. Disampaikan bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi yang paling meriah, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita selalu menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita selalu menikmati hal-hal yang indah bersama Tuhan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita buka dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Semua sudah bertemu, amin? Baik, kita akan baca bersama-sama ayat pertama 38 Bapak Ibu selanjutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini memperhatikan Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. 42 sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya beri tema memilih bagian yang terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita, orang-orang yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, pasti memilih hal-hal yang baik dalam hidupnya. Pasti memilih bagian-bagian yang terbaik dalam kehidupan ini. Kenapa Saudara? Karena ketika kita memilih hal-hal yang baik, ketika kita memilih bagian-bagian yang terbaik, maka saya percaya itu akan membawa kepada kekekalan. Itu akan berdampak kepada kehidupan kekekalan. Jadi saudaraku, kehidupan ini dipenuhi dengan banyak pilihan. Ada banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini memilih bagian yang terbaik. Katakan amin. Memilih bagian yang terbaik. Ya, katakan di samping kiri kanannya. Mari kita pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik, yang terbaik. Jadi saudaraku, Marta dan Maria. Saudara, dikatakan Maria
kehidupannya. Jadi poin yang pertama, saudaraku, bagian yang terbaik dalam kehidupan ini menerima Yesus dalam kehidupan. Katakan amin. Amin. Memilih Yesus adalah satu pilihan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu. Memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah bagian yang terbaik. Kenapa saudara? Kita harus memilih Yesus. Kenapa kita harus memilih yang terbaik dalam kehidupan? Disitu dikatakan saudara menerima Yesus dalam kehidupan. Saudara, kita baca firman Tuhan Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26. "Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal itu?" 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia."
39 ya. 39, 1, 2, 3 ya. Perempuan itu saudara yang bernama Maria. Maria itu dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. ayat 40. Sama-sama bersuara ya, semua. 1, 2, 3 ya. Nah, hal yang terbaik yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Tuhan, adalah mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Saudara dikatakan, mari kita baca ayat 39 tadi ya. Coba lagi ya. Iya, 39 tadi. Ya, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi saudaraku, Maria ini terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika saudaraku Yesus datang ke rumah Marta, ke rumah Maria, Maria ini saudaraku mengambil sikap yang sangat terpuji. Dia saudaraku duduk di dekat kaki Tuhan. Dia saudaraku dekat di kaki Tuhan. Saudara, saya mau dulu datang ke sini satu orang duduk di dekatnya ada Maria. Coba Pak Epar dulu ya. Ya, sangat luar biasa. Coba Bapak duduk dulu di sini. Dekat gaya Tuhan Yesus itu biasanya dia duduk kakinya biasa seperti ini. Duduk yang sepadan ya. Coba duduk Yosafat. Karena perempuan ya. Nah, sekarang Abigail. Ya, karena perempuan. Duduk dekat kaki Tuhan. Coba duduk di dekat situ. Iya. Sementara Yesus berbicara. Sementara Yesus sedang memberitakan firman Tuhan. Sementara Maria saudaraku duduk di dekat daripada Tuhan Yesus. Jadi sementara Pak Ebar dulu ngomong sama dia seperti ini, bicara. Dekat kaki Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita dekat kaki Tuhan. Amin. Mendengar apa kata Tuhan, mendengar firman Allah setiap hari, mendengar pesan-pesan Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Saudara, saat ini pembacaan saya ada di dalam Keluaran. Ya, saya sudah baca firman Tuhan ke-12 kali. Sekarang ada di dalam Keluaran. Tiap hari saya baca Alkitab, tiap hari saya baca firman Tuhan. Dan saya percaya kedua orang ini pun pasti setia baca firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, silakan Pak. Dekat kaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mendengar firman Tuhan? Saudara tahukah saudara? Dalam 1 Samuel, kita buka dulu 1 Samuel 15 ayat 22. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada korban, daripada lemak domba-domba jantan. Jadi saudara, mendengar firman Tuhan itu baik dalam pemandangan Tuhan. Katakan amin. Mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan itu baik dalam pemandangan Tuhan. Tahukah saudara, memang saudara datang beribadah di tempat ini, tujuan saudara yang pertama harus mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Saudara tahukah saudara, dikatakan korban-korban sembelihan seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi di situ dikatakan saudara, kita harus mendengar dan memperhatikan itu firman Allah. Jangan terlalu begitu saja. Hari ini dengar firman Tuhan, catat saudara khotbah-khotbah. Saya tahu Pak saudara, setiap siapapun yang khotbah pasti aku catat. Siapapun yang khotbah, mau Pak Nelson khotbah, mau Ibu Ratna khotbah, mau Pak Salomo khotbah, catatan saya
dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Persoalanmu seberat apapun, mungkin engkau berkata, oh Tuhan, kau sampai seperti ini. Oh Tuhan, di manakah keadilanmu? Oh Tuhan, kau aku diperlakukan tidak adil, tidak benar. Percayalah, keadilan dan kebenaran akan datang menghampirimu kalau kau datang kepada Tuhan dan hati duduk di bawah di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa kita harus mendengar firman Tuhan? Mari kita buka, saudaraku, Roma 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dari iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, baca sekali lagi suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar firman Allah, maka iman kita akan timbul, maka iman kita akan bertumbuh, iman kita akan selalu berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, dia pasti imannya timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika saudara dengar firman Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan, iman saudara timbul. Ketika ada masalah, saudara tidak gampang terpuruk, saudara tidak mudah menyerah. Karena apa? Iman saudara timbul. Pendengaran akan firman Allah membuat kita bergairah di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, saya percaya ini semua jemaat GKRI Bukit Zaitun, dengarlah firman Allah. Jangan abaikan firman Tuhan. Saudara, percayalah, ketika engkau datang beribadah, engkau membawa korban-korban persembahan. Saudara, saya mau katakan persembahan saudara itu sangat penting. Persembahan persepuluhan saudara itu sangat penting. Korban-korban syukur saudara, ketika mungkin saudara ulang tahun mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika mungkin saudara dapat pekerjaan yang baik, saudara mau persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, itu sangat penting. Karena itu berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan hal itu yang Tuhan inginkan. Yang pertama, mendengar firman Allah dan memperhatikannya dan melakukannya, itu sangat penting bagi Tuhan. Itu yang terutama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada satu kesaksian dalam hidup saya. Pertama kali saya mendengar suara Tuhan, itu saudaraku umur saya 23 tahun. Itu pengalaman rohani yang sangat indah dengan Tuhan, dan itu tidak akan terlupakan sampai hari ini. Saudara, waktu umur saya 23 tahun, umur saya 22 waktu itu, saudara, saya berharap, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menikah, itu umur 23 atau umur 25. Antara 23 sampai 25, itu kerinduan saya. Jadi saya bergumul mulai umur 23 tahun, 21 tahun, 22 tahun, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, ya. Jadi waktu itu saya bertobat kan umur saya 19 tahun, ya. Jadi saya berdoa, Tuhan berilah pasangan hidup. Oh, saya sudah berpuasa juga, ya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan sepenuh hati. Tuhan, saya mau menikah umur saya 25 tahun. Persiapkan Tuhan yang terbaik, yang istimewa, yang luar biasa, yang cinta Tuhan. Itu doa saya dulu. Jadi saudara, sampai saya doa puasa. Bayangkan saudara, saya harus berdoa puasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 kali seminggu saya berdoa berpuasa hanya untuk pasangan hidup. Bayangkan betapa itu sangat menginginkannya itu di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu itu saudara, satu malam itu saya bergulat dan saya berdoa bergumul dengan Tuhan. Saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menikah Tuhan. Persiapan siapa? Pelayan juga tetap saya doakan. Tapi itu pergumulan saya sangat utama. Itu pergumulan saya nomor 1 pada waktu itu. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi saudara, ketika saya berdoa, saya menyembah, saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya berbahasa roh, saya terus menyembah, saya terus masuk dalam hadirat Tuhan, saya berbahasa roh terus menyembah Tuhan. Tiba-tiba saudara, suara Tuhan saya dengar dengan jelas. Bukan hal itu yang terpenting, tetapi akulah yang terpenting dan akulah yang terutama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu saya tidak lagi mengutamakan yang lain dalam hidup saya. Saya selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Akhirnya Bapak Ibu, memang saya tidak lagi saya tetap berdoa untuk pasangan hidup, tapi bukan lagi fokus saya itu. Bukan lagi pasangan hidup, bukan lagi hal-hal yang lahiriah, bukan lagi hal-hal yang sementara yang saya pikirkan yang terutama. Tetapi Kristus Tuhan yang kulayani sampai hari ini, yang terus
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak saya dengar suara Tuhan, saya memfokuskan diri saya untuk pekerjaan Tuhan. Saya memberi diri saya untuk perkara-perkara rohani, bukan lagi yang sementara ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tiba saat dan waktunya juga Tuhan juga memberi saya pasangan hidup yang terbaik, yang cinta Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dekati Tuhan, berseru kepada Allah, yang terbaik di atas yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Yang terbaik di atas yang terbaik Tuhan sediakan bagi kamu, asal kamu percaya teguh dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Mendengar suara Allah, mendengar firman Tuhan, itu akan membawa kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus bergairah. Apapun persoalanmu Bapak Ibu, bawalah di kaki Tuhan, serukan di hadirat Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal di dalam Yesus Kristus akan mendengar setiap permohonanmu, akan mendengar setiap pergumulanmu. Dengar suara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah bagian yang terbaik dalam hidup ini, adalah mendengar apa kata Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah, dan bawa seluruh pergumulanmu. Jangan khawatir, jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, ada banyak perkara-perkara di dunia ini. Jangan pusingkan itu. Tetapi perkara-perkara rohani, perkara-perkara lahiriah semakin tertinggal, semakin tertinggal. Memang itu penting Bapak Ibu, tetapi bukan lagi itu yang utama. Fokus kita saat ini mengejar hal-hal yang kekal di dalam Tuhan. Katakan amin. Mengejar hal-hal yang kekal di dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah hal yang utama. Yesus Kristus adalah hal yang terpenting. Yesus Kristus adalah hal yang di atas segala-galanya dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Saudara sementara bekerja, mengurus keluarga, mengurus rumah tangga, dan mengurus yang lain-lain, ingat, jangan lupakan hal yang terpenting. Itulah Yesus Kristus dan mendengar firman-Nya setiap waktu dan setiap jam. Katakan amin. Wow, saudara, saya bergairah di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, memilih bagian yang terbaik yang ketiga. Mari kita baca ayat. Kita baca ayat 40 sampai 42. 1, 2, 3 ya. Ya, amin. Jadi bagian yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku, melayani Tuhan dengan tulus. Katakan amin. Melayani Tuhan, saudaraku, melayani dengan tulus. Karena di sini dikatakan Marta ini, saudaraku, saya percaya Bapak Ibu, Marta ini adalah nyonya rumah yang sangat baik. Kenapa saudara? Nyonya rumah yang sangat baik. Karena dia ketika Tuhan datang bertamu ke rumahnya, dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia mempersiapkan makanan, dia mempersiapkan minuman, dan saya percaya bukan makanan biasa untuk menyambut Tuhan. Pasti makanan yang terenak, yang paling enak mungkin pada masa itu. Dia adalah nyonya rumah yang baik. Tetapi ada satu hal yang dia lupakan, saudara. Di situ dikatakan ayat yang ke-40 coba ya. Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Surga dia membantu aku. Jadi saudaraku dia melayani tapi bersungut-sungut. Mungkin dia sambil gini capek di pengertian saya Bapak. Mungkin dia sementara gini capek, dia lirik-lirik itu Maria. Ya. Mungkin sementara dia tumbuh daun ubi, kalau daun ubi zamannya kita ya kan. Dia tumbuh mungkin itu, dia lirik-lirik itu Maria. Aduh Maria ini kok sibuk sekali di dekat Tuhan. Kok gak datang dia bantu aku. Bayangkan saudara, mungkin dia capek, mungkin dia lelah. Karena gak mempersiapkan makanan, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk menjamu Tuhan. Oh saudaraku, dia lupa hal yang terbaik dalam hidupnya. Dia lupa bahwa yang terpenting adalah mendengar Tuhan. Dan yang kedua, hal yang terpenting melayanilah dengan tulus. Katakan amin. Melayanilah dengan tulus, jangan seperti Marta melayani
bikin ini apa, kantong persembahan, angkat kantong persembahan. Ya, lihat kursi merek atau tidak. Lihat posisinya, ada nggak yang kira-kira keluar dari jalur. Perhatikan, itu saya lakukan dengan Pak Salomo, Bapak Ibu. Saudara, hal terkecil pun yang kita lakukan itu bernilai di dalam kekekalan. Amin. Jadi saudara, apapun pelayananmu, mungkin kau di doa subuh. Nih saudara, saya mau katakan dari depan ini. Ya, kalau mau tanya satu persatu nggak ada waktu. Ya, pelayanan di doa subuh, mungkin hanya kecil, hanya 12 orang kali ya, 20 kita ya, sekitar itu. Tapi saudara, jangan karena dilihat orang baru bersemangat, benar ditengok banyak orang bergairah di sini, penuh nikmat, penuh kuasa. Enggak Bapak Ibu, mau di doa subuh hanya dengar 10 orang, setialah melayani Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita ditaruh jadwal di situ pelayanan, tapi kita tidak datang atau tanpa informasi, itu saudara, sikap saudara tidak terpuji. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau katakan dari depan ini, kau tanya satu-satu orang, kenapa aku nggak datang? Kenapa Pak nggak datang? Kadang waktu, kadang lupa saya nanyakan lagi minggu depannya, karena banyak yang harus dipikirkan. Jadi saudaraku, sebelum saudara hari Sabtu nyatakan malam Jumat, sampaikan. Ya, saya nggak bisa Bapak Ibu, sehingga orang lain pun menggantikannya dengan baik. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh upah bagi orang yang melayani Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 12 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudara, kalau mau dihormati Bapa, melayanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Jadi sudah dikatakan, barang siapa melayani aku, apapun pelayananmu, entah kau singer, entah kau WL, entah pemain musik, penerima tamu, apapun pelayananmu, saudara, dikatakan, ia harus mengikut aku. Kita harus mengikut Tuhan. Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi semua yang melayani Tuhan, di mana Yesus berada, saudara pasti berada. Saudara pasti ada di situ bersama-sama dengan Yesus. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Penghormatan itu akan datang kepadamu dari Bapa, dari Yesus, kalau kau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemarin berlomba-lomba melayani Tuhan, jangan ada yang diam, jangan ada yang penonton hanya lihat sana lihat sini. Saudara, benar ya, ketika saya kadang-kadang lihat ke belakang ya, duduk di depan situ, saya lihat ke belakang, kadang-kadang masih sudah penyembahan, sudah menyembah, masih ada yang lihat kanan, ada yang lihat kiri. Apa? Kadang-kadang dalam hatiku, kenapa ya? Jadi sudah mulai hari ini, semua kita ada di tempat ini harus melayani Tuhan, harus masuk dalam penyembahan yang sesungguhnya di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Yang melayani Tuhan, saudara, akan mendapat penghormatan dari Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangankan dari saya, kalau saya terbatas, saudara
sekolah bakso ya. Saya sudah masuk sekolah bakso, sekolah kita malam hari. Jadi saya sudah dipanggil, ibu pendeta datang, ibu pendeta datang. Mereka segan dan hormat kepada saya. Bukan karena dibuat-buat, tapi karena ada urapan Allah dalam diri kita. Ada kuasa, ada wibawa Tuhan bagi kita. Jadi orang itu akan segan. Amin. Orang akan hormat kepada kita. Nah yang ketiga saudara, upah bagi orang yang melayani Tuhan. Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena mereka yang melayani dengan baik akan beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi saudara perhatikan di situ, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi artinya saudara, orang yang melayani Tuhan akan mendapat kedudukan yang baik. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan akan mendapat penghormatan dari Bapa. Orang-orang yang melayani Tuhan akan mendapat penghormatan dari manusia. Dan orang yang melayani Tuhan, mereka akan mendapat kedudukan yang terbaik. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ketiga hal ini, kalau kita melayani dengan baik, melayani dengan tulus, melayani dengan sungguh-sungguh, maka Bapa di surga akan memberikan penghormatan kepadamu. Makanya Bapak Ibu berlomba-lomba melayani Tuhan ya. Kalau mau penerima tamu boleh daftar ya. Semua kita boleh melayani Tuhan ya. Jangan saudara pikir melayani penerima tamu itu tidak penting. Itu paling penting. Karena mereka yang menyambut tamu di depan. Coba penerima tamu kalau mukanya cemberut, aduh, minggu depan tidak akan datang lagi saya. Jadi ada satu kesaksian saudara, dulu kami sama-sama pemuda. Pertama kali dia datang ke Kari, itu karena penerima tamu dan jatuh cinta kepada penerima tamu itu. Ya saudara, ketika dia datang ke gereja, lihat senyumnya si orang itu, senyumnya manis, senyumnya sangat-sangat ya mungkin Bapak senang kali buat dia ya. Dia jatuh cinta dan akhirnya saudara mereka menikah dan mereka juga suami istri tetap melayani Tuhan. Jadi saudaraku, kalau penerima tamu berikan senyum yang terbaik. Amin. Semua penerima tamu coba angkat tangan dulu ya. Semua penerima tamu angkat tangannya dulu. Siapa di sini penerima tamu? Wah, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang-orang penting dalam pelayanan ini. Karena saudara akan menyambut tamu-tamu kita. Senyum saudara adalah senyum yang terbaik kepada Tuhan. Maka ketika saudara senyum yang terbaik, Allah pasti dari surga memberkatimu. Apa yang kau doakan pasti didengar Tuhan. Apa pergumulanmu pasti dijawab Tuhan. Apa permasalahanmu Tuhan katakan, ya aku menjawab dari surga. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang terbaik dalam kehidupan ini tidak ada kata lain selain daripada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan yang kedua saudaraku, bagian yang terbaik dalam hidup ini, dengarlah apa kata Tuhan. Dengarlah firman Allah, karena itu baik dalam pemandangan Tuhan dan juga supaya iman kita bertumbuh. Dan yang bagian yang terbaik yang ketiga, layani Tuhan dengan baik, layani Tuhan dengan tulus. Maka engkau menerima penghormatan dari Bapa dan manusia, dan engkau memperoleh kedudukan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur atas firman Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan roh dari Allah, sesuai dengan firman yang keluar dari surga yang dinyatakan pada pagi hari ini lewat hamba-Nya. Mari kita mengucap syukur kepada Allah di surga. Haleluya, Roh Kudus, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan yang memberkati kami umat GKRI Bukit Zaitun Tiban-Lima ini, supaya setiap kami Tuhan menerima Kristus dalam hidup kami, di dalam kehidupan ini Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi
mendengar apa kata Tuhan bagi kami siang hari ini. Kami percaya apa yang sudah Tuhan nyatakan itu akan dimateraikan bagi setiap hidup umat-Mu Tuhan. Mereka akan pulang bersuka cita, pulang dengan sorak-sorak bergairah di dalam Tuhan. Karena firman Allah membuatkan hati kami, karena firman Tuhan yang menentukan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam Yesus. Kehidupan yang kekal Kau jamin bagi kami. Tuhan, sementara kami melayani Tuhan, semua hal perkara dunia tidak lagi terlalu penting bagi kami. Tapi kami akan mengejar hal-hal rohani yang berdampak kepada kekekalan. Itulah firman Allah. Dan itu tidak akan mungkin diambil daripada kami. Karena Yesus Kristus yang menaruh dalam rohnya bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Firman-Mu berkata, Tuhan, biarlah kami memuliakan Tuhan lewat harta kami, lewat hidup kami. Dan saat ini kami memuliakan Tuhan lewat persembahan kami. Terima kasih Bapa. Dan setiap tangan-tangan yang memberi digantikan Tuhan 100 kali lipat, berlipat-lipat berkat kami, karena kami memberi yang terbaik kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.